Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di pagi yang indah ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Seberapapun kita yang hadir, kita mau menyembah Tuhan, kita mau rasakan kehadiran Tuhan di pagi yang indah ini ketika kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin Tuhan. Kita tunduk kepala kita saudara. Kita angkat pujian yang berkata, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, amin, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahnya. Amin Yesus, amin Tuhan, amin Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Seundang kita bangkit berdiri saudara. Oh, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerahnya. Amin Yesus, amin Tuhan, amin Yesus. Selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin Tuhan, benar Yesus. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Katakan besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah, melimpah kasih-Mu. Amin Tuhan, amin Yesus. Semakin hari semakin bertambah. Amin. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah. Amin Tuhan. Semakin
muliakan Tuhan. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Dia adalah Allah yang layak kita agungkan. Kita mau sembah Dia. Amin. Amin Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Engkau besar Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima pengagungan kami. Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus, Raja di atas segala Raja. Kau layak ditinggikan. Kami layak melayani Engkau Tuhan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan pengagungan kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Biar segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kami mengangkat hati di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hadirlah Engkau di tempat ini. Hadirlah Engkau di hati kami. Yesus, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak ditinggikan. Kau layak diagungkan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Kita nyanyi pujian ini dengan refnya saja saudara. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Besar anugerah melimpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Melimpah kasih-Mu Bapa. Semakin hari semakin bertambah Bapa. Amin Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar lagi katakan dengan iman. Besar anugerah-Mu. Besar. Nanti minta kesediaan dari Bapak Aroh untuk buka ibadah ini di dalam doa. Amin Yesus. Amin. Hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semakin hari
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ada di sini karena anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang agung. Allah yang memberkati kehidupan kami. Kalau kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi Allah lah yang membawa kami di tempat ini untuk menikmati berkat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu, karena kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seminggu lamanya Allah sudah menolong kami, Allah sudah menyertai hidup kami. Kami diberkati. Kami tahu itu semua karena Allah ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena Engkau akan bertahta di atas puji-pujian orang yang akan menaikkan pujian kepadamu. Oleh sebab itu Engkau bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Lewat itu berkat Tuhan akan kami nikmati pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang ada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hati yang rela untuk menyembah Allah. Lewat keberadaan kami di tempat ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami Tuhan. Mulai saat ini sampai berakhir nanti, semuanya dalam kasih kemurahan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah buka ibadah ini dengan doa kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan Dia. Saudara, walaupun kita berbeda suku bangsa, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Tiba saatnya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan tiba saatnya, oh tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, haleluya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri, amin, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi
Tuhan. Amin, haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian yang berkata, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Sungguh saudara, kita beri hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk terima pujian dan pengagungan kita. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah, haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus. Lagi Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus. Bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Lagi katakan dialah Raja, dialah Raja. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita telah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kekuatan kebenaran firman Allah. Siapkan hati saudara. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kalau kita hidup sampai sekarang ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Amin Tuhan. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lagi dari awal kita nyanyi pujian ini saudara. Amin Tuhan. Amin Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, ku hidup, amin. Kasih-Mu mengubah hidupku, amin Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat, oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
pagi yang indah ini, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan di hidup kita. Itulah sebabnya kita minta kepada Tuhan untuk pegang erat tangan kita. Amen, amen, Jesus, haleluya. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Amin Tuhan. Engkau alasan selama, Engkau alasan, Engkau alasan selamat, Engkau alasan, haleluya, Engkau alasan selama ku hidup. Amin Tuhan, Engkau adalah alasan selama kami hidup Bapa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Bapa. Engkau adalah alasan kami ada sampai sekarang ini Tuhan. Engkau adalah alasan kalau kami ada Tuhan. Itulah sebabnya layak kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih sayang yang selalu Tuhan beri dalam hidup kami. Amin, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allahku. Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus pegang terus tangan kami Bapa. Jangan Engkau pernah lepaskan kami Tuhan. Biar kami selalu ada Tuhan dekat dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat. Benar Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Ya Bapa, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus oh, haleluya Tuhan. Amin, amin Yesus. Bapa jangan
di luar kasih-Mu Bapa. Amin Tuhanku, Engkau alasan selama Yesus bagai erat tanganku. Amin Yesus bagai erat. Amin. Yes. Haleluya Tuhan. Amin. 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 Segala puji bagi-Mu Bapa. Amin. Amin. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Selamaku hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Minta kesediaan dari Bapak Jo untuk berdoa kebenaran firman Allah yang kita akan dengarkan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk segala yang baik kami peroleh sepanjang minggu ini Tuhan. Kami terima, kami mengucap syukur buat segala kasih, kemurahan, kebaikan, cinta-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu atas seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah korban persembahan, pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari Allah Bapa, Kau sediakan bagi kami segala yang terbaik, yaitu firman. Urapi hamba-Mu, nyatakan kasih kuasa-Mu dalam pemberitaan firman ini. Biarlah Allah mengurapi dia, Allah tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar apa yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu hanya firman yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan, karena kami sudah diberkati dan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita mau siapkan hati kita untuk memberi korban persembahan. Yang bertugas kami persilakan. Sambil kita angkat pujian yang berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Amin. Ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di pagi yang indah ini. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama
ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Boleh lambaikan tangan siapa yang mau pulang berberkat? Puji Tuhan, semua mau. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara Mazmur 1, Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sudah dapat katakan amin? Puji Tuhan. Oke. Begini saya bacakan bagi saudara, Bapak Ibu, saudara menyimaknya, memperhatikannya. Ayat ini sudah tidak asing lagi kalau Mazmur pasal 1, saudara. Saya mulai dari ayat 3, bunyinya begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pagi ini Bapak Ibu saya mau bicara tentang ditanam dan bukan tertanam. Ulang, saya mau bicara tentang apa? Ditanam dan bukan tertanam. Mazmur pasal 1 ini Bapak Ibu Saudara bicara tentang dua sikap orang atau dua status orang. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 6, kita akan temukan dua status orang itu. Pertama adalah orang benar, di ayat 6 boleh ditunjukin. Ayat 6, dan yang kedua adalah orang fasik. Jadi ada orang benar dan ada orang fasik. Orang fasik ini sebenarnya adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Jadi ada orang benar, ada orang fasik. Nah, dua jenis orang ini dianalogikan dalam dua hal yang berbeda. Pertama, orang benar itu dikatakan seperti pohon. Ya, kalau orang fasik itu di ayatnya yang keempat, dia dianalogikan seperti apa? Seperti sekam. Jadi yang satu seperti pohon dan yang satu lagi seperti apa? Sekam. Saudara tahu kan sekam? Sekam itu adalah kulit padi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kulit padi berarti nggak ada fungsi apa-apa atau fungsinya paling sedikit. Kalau saya membeli bukan pupuk ya, media tanam salah satu harus disertai dengan sekam sedikit sekali. Kalau saya beli kemarin ada sekam itu Bapak Ibu yang dijual 10.000, dia bilang gini, Pak rugi beli gini. Apa nih saya udah tampung sekamnya, sekam udah dibakar pula saudara. 20.000 satu karung gede saudara, nggak ada arti apa-apa. Saudara yang diberkati Tuhan, sekam itu dikatakan kalau ditiup angin dia hilang. Dia tidak akan ada di tempat yang tetap karena sifatnya ringan, mudah dibawa angin. Jadi lihat perbedaan. Orang fasik itu enggak ada pendirian, tidak tertanam. Suka berpindah-pindah. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menggerakkan dia. Kita enggak banyak bicara tentang sekam, kita mau bicara tentang analogi orang benar. Orang benar itu seperti pohon. Haleluya. Mari kita mulai. Ayat 3 saya baca ulang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi kalau orang benar itu seperti pohon, dia memiliki hasil. Pertama, buahnya nggak pernah berhenti, daunnya nggak pernah layu, dan yang dibuatnya selalu sukses. Tetapi saya nggak bawa saudara ke situ, karena itu hanya hasil. Banyak orang senang dengan hasil, tapi nggak mau lihat proses. Amin. Gimana pohon ini bisa menghasilkan itu? Kita harus tahu proses. Apa itu proses? Sederhana pagi ini Bapak Ibu. Bawa pulang rahasia ini, saudara kerjakan 3 hal ini, engkau pohon, engkau pasti berhasil. Apa itu? Perhatikan tema saya tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Alkitab
mencatat kata ditanam. Saya punya judul tadi, saya bilang ditanam dan bukan tertanam. Saudara bisa bedakan arti ditanam dan tertanam? Boleh? Kalau tertanam apa? Kalau ditanam artinya apa? Hah? Kalau ditanam diusahakan. Kalau tertanam? Nah, gampang berarti Anda sudah bisa paham. Jadi kalau tertanam itu Bapak Ibu, dia bertumbuh tanpa sengaja. Benar nggak saudara? Kalau ditanam artinya dia bertumbuh karena disengaja. Siapa yang sengaja menanam adalah satu pribadi, satu oknum tertentu. Bahwa dia ada di suatu tempat karena ada orang yang sengaja tanam di situ dengan tujuannya dan dengan maksudnya. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, kalau saya pakai bahasa mengartikan arti ini adalah begini, bahwa pohon itu ada di sana itu karena ada yang tanam dia di tepi aliran air. Pohon ini ada di sana bukan karena dia sembarang tiba-tiba tumbuh di sana, tapi dia di sana karena ada tujuan seseorang untuk taruh dia di tempat itu. Amin. Tidak mungkin dia ada di sana tanpa tujuan seseorang menaruh dia di tepi aliran air. Orang Kristen, dengar, orang Kristen adalah orang yang ditanam Tuhan. Haleluya. Yang ditanam, yang kita ada di satu tempat tertentu itu bukan karena kebetulan kita di sana, tapi karena ada maksud satu oknum yang menaruh kita di situ. Bisa bilang haleluya? Kita nggak tumbuh dengan sembarangan. Tiba-tiba kita jadi orang Kristen. Tidak. Ada satu proyek Allah yang Allah buat sehingga Allah punya maksud menanam kita di satu tempat dengan maksud supaya kita apa? Berbuah, tidak layu dan berhasil. Gampang sekali membedakan orang Kristen yang tertanam dan orang Kristen yang ditanam. Orang Kristen kalau dia ditanam, dia tidak akan pernah berubah. Boleh bilang haleluya? Amin. Kalau orang Kristen tertanam karena kehendak sendiri, bukan karena maksud Allah, itu sukar untuk berubah. Orang Kristen ditanam, biar dia diobok-obok, saudara, dia nggak pernah berubah. Orang Kristen kalau tertanam di gereja, apapun masalahnya, dia nggak pernah mundur. Karena dia tertanam, dan Tuhan tahu kan menanam seorang bisa kuat, benar nggak saudara? Tuhan tahu, naruh dia di tempat di mana dia memiliki sumber makanan yang buat dia itu semakin kokoh, semakin bertumbuh, semakin tinggi, semakin kokoh Bapak Ibu Saudara. Tapi orang kalau segera tertanam, dia suka terombang-ambing. Akhirnya sifatnya seperti apa tadi saya bilang? Sekam. Nggak boleh kena angin dikit, harus berpindah. Nggak boleh kena sedikit tiupan saudara, berpindah. Nggak ada pendirian. Orang Kristen kalau tertanam, Bapak Ibu Saudara, pasti dia akan betah di tempat di mana Tuhan taruh. Makanya di gereja itu ada yang tertanam dan ada yang ditanam. Enggak usah kecil hati kalau ada orang-orang yang kemudian karena belum ditanam, saudara. Saudara, kalau saudara lagi pikir gini, apa saya ditanam atau tertanam? Sebentar kan rahasianya. Bagaimana kita mengalami hidup yang ditanam Tuhan? Bukan karena sendiri, gampang ayat-ayat firman Tuhan yang menunjukkan hal ini. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu. Amin. Orang yang memilih Tuhan gak kuat bertahan dalam Tuhan, tapi orang yang dipilih Tuhan akan dijaga Tuhan untuk tetap terus ada bersama Tuhan. Boleh bilang haleluya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati, jadi orang Kristen yang benar itu, orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang ditanam Tuhan. Bukan tertanam dengan sendirinya, bukan karena dia mau sendiri untuk ada di sana. Nah, itu sebabnya jadi orang Kristen yang terus di tempat, karena itu membuktikan
orang Kristen itu ditanam. Nah, kenapa pertanyaannya Tuhan sengaja menanam seorang di tepi aliran air? Kenapa Tuhan taruh orang Kristen ada di tepi aliran air? Orang Kristen yang sengaja ditanam Tuhan. Karena ada 3 hal yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupannya. 1, orang Kristen itu menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang ditanam Tuhan pasti akan berbuah pada saat berbuah. Boleh bilang haleluya? Kalau kita bicara tentang buah, kita bicara 2 hal. 1, kalau orang dengan maksud menanam, seperti saya kan semua tanaman di situ, itu nggak pernah tumbuh dengan sendirinya. Mau anggur, mau mangga, di situ ada serikaya merah, ada jambu, ada alpokat, sampai 3 pohon. Itu enggak tiba-tiba ada alpokat tumbuh. Enggak, ditaruh, ditanam. Dengan harapan apa? 1, supaya penanam bisa nikmatin buah. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tanam sesuatu yang kemudian saudara tahu tidak bisa berbuah, saya pikir saudara tidak akan berjeli lelah menghabiskan tenaga yang Anda mau tanam. Saya mau tanam mangga nih, karena saya tahu dia nggak pernah berbuah-buah, nggak mungkin. Saudara nggak akan ngambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan buat diri si penanam. Demikian Tuhan. Kalau Tuhan dengan sengaja menanam seseorang, ada yang Tuhan rindu dari orang itu. Apa? Menghasilkan buah. Allah ingin menikmati manisnya buah, enaknya buah, segarnya buah. Tuhan tidak pernah menjadikan kita Kristen yang loyo, tapi Kristen yang berbuah, yang manis, yang segar, yang mau dinikmati Tuhan. Dan ketika Tuhan indah menikmati kita, maka kita secara tidak langsung akan dinikmati orang sekitar kita. Boleh bilang haleluya? Kenapa terjadi orang Kristen begitu? Karena orang Kristen itu bukan tertanam sembarangan. Orang Kristen itu ditanam dengan maksud Tuhan. Hidupnya harus dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama. Kalau saya membaca tentang buah, ada banyak sekali buah di sini. Ini saya bagi ya. Ada buah pertobatan Matius 3, buah kebenaran 2 Korintus 9, Filipi 1 ayat 11, Ibrani 12, buah pengudusan Roma 6, buah pekerjaan yang baik Kolose 1, buah roh Galati 5, buah jiwa-jiwa Yohanes 12, 1 Korintus 9, Filemon pasal 1. Ada banyak buah. Nah, ini buah tidak bisa dihasilkan oleh orang Kristen yang hanya tertanam sembarangan. Tapi kenapa Tuhan maksudkan seorang Kristen ditanam dengan maksud Tuhan? Supaya buah ini dinikmatin Tuhan dan dinikmati sesama. Yang kedua, kalau bicara buah itu adalah kelebihan makanan dari pohon itu. Betul nggak? Betul enggak? Kalau tudung-tudung akar merambat di dalam tanah, mencari sumber-sumber makanan, lalu mensuplainya ke batang, ke ranting, ke daun, lalu kebanyakan sari makanan itu banyak sekali diserap, maka itulah menjadi buah. Jadi buah itu adalah makanan cadangan dari pohon itu, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita orang Kristen yang sengaja Tuhan tanam di tepi aliran air supaya kita apa? Ayo. Supaya kita apa? Supaya kita apa? Tadi berbuah. Supaya kita tidak pernah takut terhadap musim paceklik. Sumber makanan kita nggak habis-habis. Pohon yang berbuah menunjukkan dia punya sumber-sumber makanan tuh hebat, luar biasa. Semakin rindang buahnya, semakin hebat buahnya, semakin lebat maksud saya. Itu menunjukkan bahwa pohon itu sumber makanannya itu terjamin. Boleh bilang haleluya? Kenapa Tuhan sengaja tanam kita? Karena Tuhan gak mau buat kita miskin. Karena Tuhan tanam kita di sumber-sumber yang membuat kita selalu hidup. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Jadi enak sekali kalau jadi orang Kristen yang ditanam. Haleluya. Yang kedua apa? Yang menghasilkan buahnya dan yang tidak layu daunnya. Kenapa Tuhan sengaja nanam kita? Karena Tuhan gak mau kita kelihatan loyo
di mata dunia. Daun adalah produk pertama dari dari pohon yang dilihat orang. Amin. Amin. Daun. Pertama orang lihat. Hebatnya itu buah, hebatnya itu pohon, dari mana? Daunnya hijau. Bukankah bahasa kasar saya sih, Yesus tuh tertipu, saudara. Bukan Yesus bisa ditipu, enggak. Kan dia ngelihat pohon ara. Betul enggak? Dia pengen panggil murid-muridnya sedang lewat. Kebetulan nih kita lagi lelah jalan. Sana ada pohon ara. Mari kita. Kenapa? Karena daunnya lebat, hijau. Tapi ketika dia sampai di sana, tidak ada buahnya. Tuhan bilang, hari ini pun engkau akan layu kering, kerontang. Mereka pergi, besok pulang lewat jalan itu. Murid-muridnya kaget. Ini pohon ara kemarin yang daunnya hijau, kering. Saya bukan bicara tentang gak berbuah. Saya bicara tentang pengaruh pertama dari setiap pohon adalah daunnya. Saya tanya, kalau daunnya kering, daunnya kuning, daunnya gak subur, apa yang menarik dari pohon itu? Dengar baik, kekristenan tidak pernah dibuat Tuhan layu. Kekristenan dibuat Tuhan penuh sukacita, haleluya. Kekristenan itu dibuat Allah supaya orang ngalamin damai sejahtera. Orang Kristen itu dibuat Tuhan apa? Supaya mengalami gembira di hidupnya. Karena Tuhan bilang ini orang Kristen mau menulari orang lain harus dibuat hijau kehidupannya. Nggak dibuat loyo. Apa yang mau ditulari orang Kristen kalau dia loyo? Mengeluh, hidupnya banyak yang negatif bahasanya. Payah, susah, gitu saudara. Aduh berat, begitu saudara. Kenapa hidupnya kering? Saudara yang diberkati Tuhan, engkau hebat atau tidak tergantung dari apa yang kau bisa tulari ke orang lain. Amin, amin. Engkau nularin apa? Kehidupan kita yang ditonton orang supaya kita, Tuhan bilang, engkau seperti yang kutanam. Jangan mempermalukan Tuhan. Engkau, saya tahu semua kita yang di sini adalah orang-orang yang ditanam dalam kekristenan. Jangan sampai kita menulari hal-hal buruk. Karena ini yang pertama yang dilihat orang dari kehidupan kita. Apa? Daun kita tetap hijau. Haleluya. Oke, yang ketiga apa? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Berarti tidak gagal. Berhasil artinya apa? Tidak gagal. Saudara mulai berperang dalam hati saudara dan saudara. Tidak gagal, tapi saya gagal kemarin. Dengar saya kasih ulasan. Bapak Ibu saudara berkati, tidak ada istilah gagal bagi anak Tuhan sejati. Saya ulang. Tidak ada istilah gagal bagi anak Tuhan yang sejati. Kalau apa yang saudara bilang gagal, itu sebenarnya belum berhasil. Sepakat dengan saya? Sepakat dengan saya? Karena kan kadang kita kan menargetkan berhasil menurut ukuran kita toh. Kita lupa ukuran Tuhan. Kita mau besok, Tuhan bilang lusa. Engkau gagal besok, engkau bilang itu gagal. Belum, Tuhan bilang berhasilmu adalah lusa. Berhasilmu adalah lusa. Tuhan gak pernah menggagalkan orang yang ditanam Tuhan. Bilang amin. Saya ulangin, Tuhan gak bikin orang yang sengaja Tuhan taruh di tepi aliran air untuk gagal. Gak mungkin. Gak mungkin, percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita berhasil. Kalau itu gagal, itu biasa terjadi. Bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak kita. Kenapa waktu berhasil kita beda dengan waktu berhasil Tuhan? Kenapa? Supaya Tuhan latih kita untuk apa? Sabar dan tekun mengerjakan sesuatu sampai waktu Tuhan terjadi. Boleh bilang amin? Haleluya. Kenapa kita nggak berhasil Tuhan? Gini, Tuhan kenapa nunda berhasilmu nanti besok? Karena engkau mengerjakan ini belum dengan sepenuh hati. Itu orang-orang sukses, bukan orang yang tidurnya 12 jam.
Bangunnya cuma 3 jam. Tidak. Mereka tidur 3 jam, kerjanya 12 jam. Karena kita nggak serius. Yang ketiga, kenapa kita ditunda keberhasilan kita? Karena kita mengerjakannya dengan kurang pengharapan Tuhan campur tangan. Amin. Haleluya. Saudara pegang janji Tuhan ini. 3 hal yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu? Tuhan mau kita berbuat terus. Tuhan akan buat kita segar seperti daun yang tidak pernah kering. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Dan yang ketiga, Tuhan mau buat engkau berhasil. Seorang yang sukses, udah gak usah kita sebut. T.A. Edison yang mengulang penemuannya ribuan kali sampai dia menemukan mesin penetas telur. Halo? Halo? Gitu. Kalau Tuhan tanam hidup saudara, kerjakanlah. Selama engkau masih Tuhan minta kerjakanlah. Karena Tuhan tidak pernah punya rancangan gagal buat hidup kita. Haleluya, kerjakan. Karena Tuhan ingin engkau sukses, diberkati Tuhan dan menjadi kaya. Amin. Haleluya. Oke, sekarang gini. Siapa sebenarnya pohon ini? Siapa sebenarnya yang Tuhan mau tanam di tepi air supaya dia sukses, tidak pernah gagal, hidupnya selalu hijau, berbuah terus? Siapa dia? Ayat 1 Ben. Mari kita lihat. Siapa itu? Siapa yang Tuhan mau tanam? Beda sekali orang Kristen yang ditanam dan yang mau tertanam sendiri, saudara. Makanya iring Tuhan harus ikut flow-nya Tuhan. Haleluya. Iring Tuhan tuh harus ikut gayanya Tuhan, ikut caranya Tuhan. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 1, dengar baik. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Jalan dengan orang fasik, berdiri dengan orang berdosa, tidak dalam kumpulan pencemooh. Besok ini kalau kesempatan saya jelaskan tentang arti berjalan, berdiri, dan duduk, saudara. Saya hanya mau bilang gini, 3 perkara ini disebut Alkitab apa? Disebut apa? Berbahagia. Jika orang itu tidak berjalan terus, duduk terus, atau berdiri dengan, oke? Halo? Jadi siapa sih sebenarnya? Orang yang kemudian Tuhan tanam di tepi aliran air. Dia orang yang Tuhan beri predikat berbahagia. Saya ulangin. Siapa yang Tuhan mau tanam di tepi aliran air? Yang ketika Tuhan sukses menaruh gelar dalam dirinya. Kamu orang yang berbahagia. Kutaruh kau di tepi sungai supaya engkau tidak mengalami berbuah pada musimnya. Supaya engkau tidak pernah kering daunmu. Supaya engkau sukses. Makanya berbahagia. Haleluya. Kalau kita selidiki apa yang berbahagia. Kenapa orang itu berbahagia? Cuman 2 hal. Ayat 1 dan ayat 2. Tadi yang saya katakan. 1 adalah berjalan, berdiri dan duduk. Yang kedua apa? Ayat 2, perhatikan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata tetapi ini menunjukkan hal yang berbeda dari ayat 1. Orang yang kalau nggak suka berjalan dengan orang berdosa, yang berdiri dengan orang pencemooh, yang duduk dengan orang apa itu tadi, itu pasti kesukaannya Taurat Tuhan. Tidak ada orang yang suka besana tapi suka juga Taurat Tuhan. Suka berdiri, suka jalan, suka duduk dengan orang-orang itu, tapi juga suka Taurat Tuhan. Tidak mungkin. Orang hanya ada satu. Makanya Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Siapa orang yang berbahagia? Itu adalah satu orang yang tidak berjalan
berjalan, berdiri, duduk. Pertama saya mau ulas. Menurut pemazmur, ukuran bahagia yang sejati, lihat dari ayat ini ya, terletak pada jalan yang dia tempuh dan bukan pada apa yang dia miliki. Ulang. Apa tuh bahagia menurut pemazmur ayat 1? Bahagia itu terletak kepada apa yang dia jalani dan bukan apa yang dia miliki. Paham? Bahagia itu ternyata sikap hidup yang kita pilih untuk kita jalani. Ayat 1. Apakah kita tidak mau berjalan dengan orang fasik? Apakah kita tidak mau berdiri di jalan orang berdosa? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh? Kita itulah yang berbahagia. Tuhan gak bilang berapa banyak yang kau miliki, berapa banyak yang engkau genggam. Ada orang meletakkan bahagia kepada keluarga yang dia miliki. Dia bahagia kalau memiliki suami yang hebat, luar biasa, sehat, pencinta, dan pokoknya gak ada yang kurang. Dia tuh meletakkan kebahagiaan yang dia miliki anak-anak yang cemerlang, yang cerdas. Dari anak nomor 1 sampai anak nomor 9 anaknya semua sukses. Satu jadi profesor, satu jadi dokter, satu jadi tukang insinyur, satu punya perusahaan besar, satu di Australia, satu di Amerika. Semua dia. Lalu dia bilang, akulah orang tua yang paling berbahagia. Tuhan gak pernah ngebahas itu. Tuhan gak pernah ngebahas apa yang kau miliki yang membuat engkau bahagia. Saudara, saya baru nonton riwayat cerita Marilyn Monroe. Baru 2 hari lalu, tanya istri saya. Dibikin tahun 2023 filmnya tentang Marilyn Monroe, Bapak Ibu Saudara. Dia anak yang masih kecil mau dibunuh oleh ibunya. Ditenggelamkan di bak kamar mandi, di bak mandi, saudara. Tapi ibunya kaget tahu. Lalu dia besar, dia punya naluri yang besar untuk jadi orang sukses. Tapi ketika dia sukses, dia hidup dalam tekanan demi tekanan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Dia belum berhenti dari tekanan yang satu, dia harus layani yang satu. Dia hidup dalam tekanan apa yang dia nggak punya. Akhirnya apa? Dia menenangkan diri dengan obat tenang yang akhirnya overdosis. Dengar Bapak Ibu, yang kita miliki tidak pernah jadi alat ukur. Makanya ada lagu, siapa itu yang nyanyi? Marilyn Monroe juga cantik. Tapi lebih cantik siapa? Nyai. Kalau nyainya lebih membahagiakan. Halo. Artinya bukan besar kecil yang bukan semakin besar semakin. Bukan. Saudara, bahagia itu adalah keputusan kita jalanin hidup. Di mana kita mau berjalan. Di mana kita berdiri. Dan dengan siapa kita duduk. Itu menentukan kebahagiaan kita. Coba lihat yang kedua ya. Yang pertama, berjalan menurut orang fasik. Engkau orang benar loh, ditanam loh. Engkau ditanam loh. Ngapain jalan dengan orang fasik? Jalan ini bukan berjalan bersama-sama. Saudara, Kristen tidak pernah menghalangi orang bergaul. Bergaulah dengan beberapa banyak orang. Bahkan dengan orang berdosa sekalipun. Tapi engkau gak bisa hidup dengan mereka. Benar? Tidak bisa. Janganlah kamu bergaul. Itu kata bergaul bukan berarti berteman, bukan. Bergaul itu hidup serupa dengan mereka. Boleh bilang amin? Ini yang heran sekali. Saudara, bahagia itu ditentukan di hidup kita dengan cara apa hidup yang kita jalani. Yang kedua, lihat. Kalau kita sudah berani itu, ini yang kedua. Gimana? Hubungan ini saudara, kalau kita keras di sini kita akan berhasil di yang satu. Kalau kita kuat di ayat 2, hal yang pertama yang di ayat 1 pasti kita akan gampang lalui. Tapi kalau kita nggak kuat di nomor 2, di ayat 2 kita akan mudah tergoda untuk berjalan, untuk berdiri dan untuk duduk dalam pengaruh-pengaruh orang. Oke, ayat 2 Ben. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Boleh bilang amin?
Haleluya. Saya bilang kalau engkau kuat di sini, engkau kuat untuk tidak berjalan, tidak berdiam, tidak duduk. Kalau engkau kuat di sini, dalam hal apa? Taurat Tuhan harus menjadi kesukaan. Tahu arti kesukaan? Lain ada? Kesukaan. Favorit. Ada artis Korea, nama siapa itu? Jane apa sah? Siapa J? Waduh, favorit nih. Padahal ngomong kagak, nelpon gak pernah. Lihat dia, ada di dompet. Jadi apa? Di handphone jadi apa? Profil. Waduh, jadi pas buka handphone bukan mamanya, bukan bapaknya, gadis itu, saudara. Jenny, oh ya Jenny, saudara. Yang Jenny itu, saudara. Aduh, lihat kamarnya, Jenny lagi. Lihat gitarnya, yang ditempelin bukan foto Jenny, saudara. Kenapa? Saya di mobil dengar radio, Hotline. Pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan iman. Dia tanya gini, berapa besar saudara mempengaruhi anakmu untuk membaca Alkitab lebih besar daripada handphone di tangan anak? Berat. Kalau Taurat itu jadi favorit saudara, akan kelihatan di dompetmu, akan kelihatan di handphonemu, kelihatan di kamarmu, kelihatan di hatimu. Yesus harus jadi favorit. Yesus harus jadi favorit. Firman Allah harus jadi favorit kita. Kalau engkau mengeluh-elukan sesuatu, eluh-elukan Tuhanmu yang membawa engkau, yang bisa membuat engkau tertanam di tepi aliran air. Ketika engkau laksanakan ini, Tuhan bilang engkaulah berbahagia. Kalau engkau bahagia, enggak kutanam kau di padang gurun, kutanam kau di tepi aliran air. Karena aku mempertahankan kebahagiaan yang kustatuskan kepadamu. Karena satu, engkau tidak jalan, tidak duduk, tidak berdiri. Engkau cinta, engkau punya kesukaan firman Allah. Engkau favoritkan Tuhan di hidup saudara. Dan yang ketiga terakhir adalah engkau merenungkan. Yang difavoritkan akan selalu direnungkan. Ada anak-anak muda yang senang, yang punya favorit superhero, bukan? Ada yang Spider-Man. Saya sudah berusaha Spider-Man. Enggak, kurang tertarik. Saya tertariknya Hulk. Nah gitu. Bukan karena badannya sama, bukan. Tapi coba Anda keliling. Kecil sekali. Apa itu? Pajangan Hulk yang bagus, enggak ada. Paling plastik-plastik biasa, kecil-kecil. Saya ke Singapura kemana-mana, jalan-jalan di mall, ketemu Hulk satu. Nah itu ada di bawah. Favorit, cuman bukan favorit begitu aneh. Kalau dibandingkan dengan favorit dengan ini, itu lebih menonjol. Kalau yang menjadi favorit sekarang menjadi kekasih hati saudara, gimana? Klop kan? Klop bukan. Hei, yang engkau tiba-tiba jadi pacar saudara. Misalnya yang favoritnya Jenny, tiba-tiba Jenny jadi pacar saudara. Coba, saya tahu siang, malam, pagi, sore, mau kencing, mau berak, mau makan, mau Jenny. Woi. Sedangkan dia bukan apa-apa, saudara keleper-keleper, saudara. Kelepak-kelepak. Kelepek-kelepek. Apalagi dia menjadi bagian hidup saudara. Engkau akan merenungkan dia siang dan malam. Tuhan pernah engkau renungkan siang dan malam?
Waktu engkau bangun pagi, engkau renungkan dia. Engkau tidur, engkau renungkan Tuhan. Engkau bekerja. Oh puji Tuhan, aku mau ganti ban mobil. Puji Tuhan. Hei, engkau taruh gak dia di hati saudara? Coba kau saudara Jenny, engkau lagi ganti ban. Jen, sebentar aku lagi ganti ban ya Jen. Sebentar aku call balik. Ngek. Aduh kayaknya lama Jen. Sebentar. Gimana Tuhan? Gimana? Engkau kerja, engkau lupakan Tuhanmu. Engkau kerja, engkau sibuk, engkau gak ingat firman-Nya. Makanya ketika masalah datang, engkau angkat parang, engkau tunjukkan dadahmu yang besar. Engkau tepuk dadamu, siapa aku? Kamu belum kenal. Engkau lupa firman yang bicara di hidup saudara bahwa engkau harus sabar, menjadi berkat, engkau memberkati orang. Gak pernah ada. Kenapa? Karena firman gak menjadi perenungan kita. Gimana Tuhan mempertahankan status bahagiamu dan dipindahkan, ditanam di tepi air. Bulan Maret studi Bible kita mau berlangsung. Saya mau berbagi dua, mungkin KKR pertama pembukaan. Saudara, saya mau bicara tentang dua ilmu di dunia ini. Ilmu teologi dan ilmu sekuler. Saudara, ilmu sekuler bisa hebat-hebat, bisa luar biasa. Contoh, uang yang hebat, keuangan yang berhasil, keluarga yang bahagia. Dengar, itu sekuler. Pendekatan psikis, pendekatan psikologi dari pendidikan sekuler itu banyak hebat dan luar biasa. Tapi gini, orang yang kehilangan pendidikan teologi sekuler ini gak pernah berarti apa-apa. Orang gak bisa baik hanya karena pendidikan. Kalau kita lihat umur berapa tahun? 6 tahun sudah sekolah, sampai SMA, sampai kuliah. Apakah semua mereka menjadi orang hebat? Berapa belas tahun mereka di bangku sekolah, tapi tidak merubah akhlak mereka, tabiat mereka, budaya mereka. Dengar, orang yang kehilangan pendidikan teologi akan tidak mampu bertahan di dalam mengikuti etika-etika yang diajarkan oleh ilmu sekuler. Silakan gereja memberikan seminar tentang bagaimana berhasil secara keuangan. Monggo, bagaimana orang membawa keluarganya bahagia. Dengar, kalau orang gak takut Tuhan, biar dia pakai ilmu bahagia, dia gak akan bahagia. Karena bahagia itu hanya dari Tuhan. Iya. Makanya orang harus perlu ilmu Tuhan. Kalau ilmu Tuhannya dia dapat, maka ilmu sekuler ini gampang dia terapkan. Yohanes pasal 14. Saya lupa ayatnya, dia berkata begini. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku tidak seperti dan yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Nah ini ada. Coba. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku apa? Kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia boleh kasih apa ternyata? Dunia boleh kasih apa? Ya, ilmu bahagia, ilmu sukses, yang bahagia, yang menarik, yang membuat, bukan mencelakakan. Saya mau garis bawahi, yang bukan mencelakakan kepadamu, yang bukan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa itu artinya semuanya? Bapak Ibu berkata Tuhan, orang yang kehilangan pendidikan teologi, pengenalan yang benar tentang Tuhan, semua ilmu bahagia dunia gak akan pernah dia alamin. Makanya kenapa mimbar gereja yang diajar takut Tuhan, hidup benar, takut Tuhan, maka semua ilmu yang lain akan ngikut. Haleluya. Haleluya. Saudara, ajar dulu anakmu mengenal Tuhan dengan benar. Secara tidak langsung, engkau gak perlu ngajarin hormatin orang tua. Karena waktu orang takut Tuhan, dia akan hormatin orang tua. Benar gak? Kenapa ada orang salah kaprah? Karena ilmu yang salah ditempatkan mana prioritas. Kalau firman sebagai ilmu teologi kita yang mengubah hidup kita, kita kedepankan, itu sebabnya kita akan disebut berbahagia. Kamu berbahagia, kupindahkan kamu, kutanam kamu di
aliran air yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu, jadi orang Kristen yang ditanam Tuhan, karena engkau tahu menempatkan diri, menemukan kebahagiaan dengan berjalan berdiri, duduk, dan dengan menghormati Tuhan lewat mencintai firman-Nya setiap waktu. Tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. 2 menit kita bikin perenungan kepada Tuhan. Mari pemain musik ada di depan. Haleluya. Kita mau bilang terima kasih dulu buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita dengan hebat, dengan luar biasa, dengan ajaib sampai hari ini kita masih bisa hidup. Bukan engkau gagal loh, bukan engkau hebat, saudara. Engkau orang itu berpenyakit, sakit, bukan karena ada salah dalam diri dia. Biar dia jaga kesehatannya, biar tidak bisa saudara-saudara. Ingat, hidup kita dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ada sampai hari ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan setia. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu. Tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih. Amin. Yesus. Siapa di sini yang sedang merasa gagal? Tuhan membilang, enggak ada program gagal untuk sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Enggak ada. Amin, Tuhan. Ada anak muda yang takut gagal? Ada orang Kristen itu gagal rumah tangganya? Nggak ada yang gagal. Tuhan nggak pernah membuat produk gagal. Terkecuali engkau salah melangkah, salah berdiri, salah berjalan, salah duduk. Terkecuali engkau nggak cinta Tuhan, Dia bukan favoritmu. Tuhan nggak pernah salah ketika tanam seseorang di tepi aliran air. Dia akan buat hidupmu hijau. Dia akan buat engkau selalu berbuah dan tidak pernah kering. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Lagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sangat mungkin bagi. Mari kita bangkit berdiri lagi, katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kalau Tuhanmu gak terbatas, apakah yang masih engkau ragukan? Makanya Alkitab bilang tadi, jangan gelisah hatimu. Kalau Tuhan berikan engkau damai sejahtera, tidak sama dengan yang dunia berikan. Apa yang menjadi ilmu Tuhan, prioritaskan itu di hidup saudara. Maka Tuhan akan menjadikan orang-orang yang berhasil bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu
yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu Tuhan. rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. ketika ku percaya, ketika Di saat itu nyata, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu pulang, bawa firman ini, hidupkan di hatimu. Tanyakan satu hal di hidupmu. Apakah engkau ditanam atau tertanam? Apakah engkau hanya tertanam biasa? Karena maumu, engkau nggak akan bakal bertahan di tempat yang sama. Tapi kalau kau ditanam di gerejamu, angin badai taufan apapun tidak membuat kau bergeser. Orang tertanam nggak pernah tersinggung dengan firman Allah. Firman Allah selalu membawa orang semakin kuat tertanam. Tapi kalau dia nggak bisa tertanam, itu berarti dengan sendirinya dia ada. Mari kita temukan di hidup kita, Tuhan, Engkaukah yang tanam aku? Atau aku hanya tertanam dengan Tuhan sendiri? Yesus. Ada masalah, persoalan, pergumulan hidup. Ya, Orang-orang yang Yesus. ditanam tahu Terima kasih. kepada siapa dia berharap, Amin. tahu kepada siapa dia meminta. Ya, Orang yang ditanam tahu bahwa dia nggak mungkin gagal. Makanya dia berusaha terus, kerja terus, rajin terus. Amin Tuhan. Orang yang ditanam Yesus. tidak pernah Tuhan buat kecewa. Ya, Yang ditanam Tuhan selalu akan penuh sukacita dalam hidup. Yesus. Saudara lagi bergumul, Amin. yang telah menjadi ancaman untuk engkau tidak bersukacita. Ya Yesus. Engkau boleh datang ke depan yang mau dibantu doa secara Terima khusus. kasih Tuhan. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu Yang nyata. percaya, yang melakukan bahwa mujizat Tuhan masih ada, kau boleh datang dengan iman. Namun rohmu yang Tuhan. Oh, Ketika ku berdoa, mujizat itu yang kau milik Tuhan. di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang besar. Kami percaya pada setiap rancangan-Mu. Engkau punya rancangan gak pernah kalah, gak pernah salah. Rancangan-Mu damai sejahtera. Rancangan-Mu bukan rancangan kegagalan. Rancangan-Mu rancangan keberhasilan. Sampai kami meluber sumber makanan, karena kami pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. buat firman-Mu hari ini Amin, melawat hidup kami. Ya, Tuhan, kami percaya hidup kami bukan tertanam sembarangan Yes. Tuhan. Tapi kami menjadi orang Kristen karena Tuhan yang Amin, tanam Yesus. kami Tuhan. Engkau yang lahirkan Yes. kami menjadi orang Kristen sejati di dalam Amin, Tuhan. Tuhan. Tetapi mungkin dalam perjalanan kekristenan kami Yes. banyak salah, banyak keliru. Seringkali kami Iya, khawatir Tuhan. Tapi kami berdoa melalui firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan yang Iya, menanam kami, maka kami tahu Engkau punya tujuan supaya kami Iya. terus berbuah, terus hijau dan Yes. terus berhasil. Tuhan, ajar kami terus cinta firman-Mu, Benar, cinta Tuhan. Taurat-Mu, Benar. dan memilih keputusan untuk terus berjalan, Benar, Tuhan. berdiri dan duduk Amin. mengasihi Tuhan, Amin. mencintai Benar, firman, bukan berdiri di depan Ya, orang fasik, Yesus. orang berdosa. Benar. Tapi kami ada di rumah Tuhan. Ya, Kami mau Tuhan. cinta Tuhan. Benar. Kami percaya seluruh keluarga kami akan diubahkan. Yes. Keluarga kami akan dipulihkan. Yes. Anak-anak kami yang mungkin keras kepala Yes. bandel, Tuhan oleh kuasa firman Ya. diubahkan Tuhan. Kami butuh Tuhan Yes. pengenalan, ilmu tentang Tuhan lebih dari Yes. ilmu segala-galanya Tuhan. Ilmu yang merasuk kebatinian Yes. kami Tuhan, karena sesuatu yang dapat merubah batin kami Yes. hanyalah kuasa Tuhan. Terima kasih, jadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang handal, Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang militan, jemaat-jemaat Tuhan Amin. yang memfavoritkan Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya kami terus menjadi pohon Ya, di tepi aliran air. Setiap Yes. telinga yang dengar, setiap hidup kami yang menerima firman ini diberkati Tuhan, diberi kekuatan, diberi sukacita, berkat-berkat Allah tercurah mengalir dalam kehidupan kami semua. Kami rindu Tuhan juga teman-teman kami kasih, yang tidak hadir hari ini. Kami mengasihi mereka, Yes. kami cinta mereka Tuhan. Kami rindu mereka mendapat ilmu begini Tuhan. Datangkan mereka, hadirkan Yes. mereka Tuhan di hari-hari ibadah yang akan datang. Amin. Untuk kami sama-sama bergandengan tangan, bersatu Amin, hati, Yesus. menyembah dan memuji Benar. Engkau ya Bapa. Tapi kalau mereka nggak datang karena mereka Ya, sakit, Yesus. di dalam dan Ya, demi nama Yesus, nama Tuhan sembuhkan Yesus. Tuhan. Berikan kekuatan yang lemah, Ya, berikan ketabahan, kesabaran Yes. bagi yang sedang syarat dengan masalah, Ya, Tuhan. syarat dengan persoalan, dan Amin. mereka yang sedang kecewa Tuhan. Ya, Hanya Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam Benar, kehidupan mereka, Jesus. dan berikan mereka keberanian iman memandang hari Ya, esok bahwa hanya dengan beribadah hidup Yes. mereka akan terus mengalami kekuatan dan Benar. kelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang ambil bagian melayani hari ini Ya, diberkati Tuhan. Yang berdiri di altar ini Tuhan berkati, tamborin Tuhan Yesus, choir Tuhan diberkati Ya. Tuhan, worship leader, singer, Yes. pemain-pemain musik tetap turun pakai. Ke depan kami bisa memberi yang lebih baik, dengan hati yang lebih Amin. tulus, dengan melayani Tuhan, karena kami Tuhan Amin. tidak bisa membalas kebaikan dan Amin. kemurahan Tuhan. Benar. Dan kami semakin memakai talenta-talenta Amin, kami Yesus. untuk mengembang
ke kiri ke kanan Tuhan, demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Selamatkan Medland ini Tuhan, selamatkan Rivera ini Tuhan, selamatkan komplek-komplek yang bersangkut paut dengan kebenaran kerja kami. Selamatkan Petiri ini Tuhan. Kami percaya kemurahan kebaikan Tuhan nyata. Gria, Tuhan menolong. Green Lake yang dapat terjangkau. Jemaat-jemaat yang tinggal dimanapun mereka ada, mereka menjangkau orang-orang. Amin. Menjadi pribadi Kristus. Amin. Yang memuridkan orang lain. Benar. Datang kepadamu. Inilah ucapan syukur doa. Kami serahkan gereja ini, pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Kami bodoh dalam mengembangkan, memajukan ini. Kami hanya berharap hikmat Tuhan yang menggiring gereja ini terus maju di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, langkah pulang kami sertai, jauh dekat cara Tuhan berkati kendaraan, jalan kaki sama Tuhan tolong tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Dengan iman percayalah, engkau pulang membawa berkat, anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Juru Selamat kita, menyertai kita yang tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.